Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolimin Habati dengan NIM S1B1210555. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis tapak saya, mulai dari analisis hingga konsep pada tapak. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi lingkungan atau tautan lingkungan. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah kondisi tapak. Jadi tapak ini terletak di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf dan Jalan Merpati 2. Adapun bangunan-bangunan yang ada di sisi tapak adalah di arah timur terdapat satu buah rumah dan juga terdapat jalan raya dan juga terdapat beberapa vegetasi. Di sebelah selatan terdapat beberapa rumah dan juga vegetasi. Sedangkan di sebelah barat terdapat jalan utama, yaitu Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf dan juga beberapa rumah warga. Dan di sebelah utara hanya terdapat vegetasi-vegetasi saja. Selanjutnya yaitu tanggapan pada kondisi tapak. Yang pertama, seperti yang dilihat di gambar, rumah dan taman diletakkan di belakang parkiran agar jauh dari jalan besar. Yang kedua, parkir ditempatkan di depan tapak untuk memudahkan untuk parkir dan keluar masuk kendaraan. Selanjutnya tanggapan kedua, rumah diletakkan di depan agar memperindah tampilan tapak. Yang kedua, parkiran ditempatkan dari depan sampai belakang di bagian kiri untuk memudahkan keluar masuk kendaraan. Selanjutnya, tanggapan ketiga, parkiran diletakkan dari depan sampai belakang di bagian kanan untuk memudahkan keluar masuk kendaraan. Yang kedua, rumah diletakkan di depan agar memperindah pengaturan ruang tapak. Selanjutnya tanggapan keempat, parkiran diletakkan dari depan sampai belakang di bagian kanan untuk memudahkan parkir keluar masuk kendaraan. Dan yang kedua, taman diletakkan di depan agar memperindah pengaturan tapak dan menjauhkan rumah dari jalan besar. Selanjutnya materi kedua, analisa pencapaian dari luar tapak. Jalur sirkulasi menuju tapak. Akses sekeliling tapak dikelilingi oleh kendaraan, kecuali pada arah utara. Selanjutnya, kendaraan umum, pribadi, dan sepeda motor melintas pada arah timur, barat, dan selatan. Untuk materi kedua ini, saya memiliki dua tanggapan. Yang pertama, atau tanggapan 1, entrance ke dalam site dapat ditempuh melalui Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf karena merupakan jalur utama jalan raya. Selanjutnya, tanggapan kedua, entrance ke dalam site dapat ditempuh melalui Jalan Merpati 2 untuk menghindari kemacetan di jalan utama Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf. Selanjutnya, materi ketiga yaitu analisis kebisingan. Yang pertama, pada kondisi tapak. Pada kondisi tapak ini, sumber kebisingan terbesar terletak di arah barat karena berbatasan langsung dengan jalan utama dengan kondisi kendaraan padat. Sedangkan kebisingan paling rendah terdapat di arah utara karena hanya berbatasan dengan vegetasi atau pepohonan. Untuk tingkat kebisingan sedang berada di arah selatan dan timur. Memang terdapat jalan, tetapi tingkat kepadatan kendaraan sangat rendah. Selanjutnya tanggapan untuk analisis kebisingan. Yang pertama, tempatkan bangunan rumah jauh dari sumber kebisingan yang padat. Yang kedua, menanam pohon di depan bangunan untuk mereduksi kebisingan. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen arsitektural seperti secondary skin. Selanjutnya analisis lintasan matahari. Jadi intensitas panas terjadi pada siang hari. Adapun tanggapan untuk analisa lintasan matahari yaitu yang pertama, pembukaan yang minimal ke arah utara guna mengurangi paparan sinar matahari. Selanjutnya, kurangi bukaan yang mengarah langsung matahari. Selanjutnya, menggunakan atap yang dapat mereduksi panas matahari seperti atap aspal. Selanjutnya, analisa angin. Angin barat bertiup sekitar bulan Oktober sampai April, sedangkan angin timur bertiup sekitar bulan April sampai Oktober. Adapun tanggapan mengenai angin, yaitu yang pertama, menangkap angin timur ke barat ke dalam bangunan, karena angin tersebut pada pagi hari terasa sejuk. Selanjutnya, mengolah massa bangunan yang membantu pergerakan angin.
Yang selanjutnya, menaruh vegetasi di sisi terluar site untuk menghalangi debu dan abu masuk. Selanjutnya, analisis curah hujan. Musim hujan terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Untuk tanggapannya yaitu yang pertama, memperhatikan sudut kemiringan atap dan diperhitungkan agar tidak ada air mengenang. Yang kedua, membuat daerah resapan air di sekitar bangunan. Yang ketiga, hindari konfigurasi bangunan yang memerangkap air. Selanjutnya, analisis manusia budaya. Yang pertama, jadi tidak boleh ada perusakan. Kedua, penghuni stabil. Ketiga, lingkungan menanggapi positif terhadap proyek. Adapun tanggapannya yaitu yang pertama, reaksi-reaksi terhadap bangunan sekitar harus positif dan jelas. Yang kedua, harus mempertimbangkan daerah bermain yang dapat dilihat oleh orang sekitar. Selanjutnya, analisis utilitas. Jadi, pada utilisasi ini terdapat drainase dan jaringan listrik. Drainase terdapat pada sisi timur, barat, dan selatan. Sedangkan jaringan listrik terdapat di arah barat. Untuk tanggapannya, yaitu yang pertama, tempat sambungan utilitas harus berada di belakang bangunan. Yang kedua, batasi bangunan terhadap jalan, guna menghindari saluran utilitas pada tapak yang panjang, dan masalah-masalah drainase saluran pembuangan. Selanjutnya, analisa sirkulasi pejalan kaki. Seperti yang dilihat di gambar, pejalan kaki itu dapat berjalan di garis-garis sepanjang jalan. Adapun tanggapannya, yaitu yang pertama, menghubungkan sistem jalan setapak menuju taman. Yang kedua, mempertimbangkan tempat-tempat berhenti atau beristirahat sebagai tempat melihat taman. Yang ketiga, gunakan lalu lintas pejalan kaki pada tapak menuju pintu masuk bangunan. Selanjutnya, analisa sirkulasi kendaraan. Pada tapak, terdapat lalu lintas kecil di arah selatan dan lalu lintas padat atau lalu lintas sedang di arah barat. Untuk tanggapannya yaitu yang pertama, jaga daerah-daerah kendaraan dan pejalan kaki terpisah. Yang kedua, pada depan tapak dibuatkan jalur masuk kendaraan. Yang ketiga, lintasan memberi ruang untuk mobil guna antri pada tapak. Selanjutnya, analisis kontur. Seperti dilihat di gambar. Untuk tanggapannya yaitu yang pertama, pada daerah yang rendah menggunakan sisa tapak sebagai latar belakang, dilihat dari taman. Yang kedua, pada daerah yang rendah bisa ditimbun agar tapak rata. Selanjutnya, analisa drainase. Jadi, pada tapak drainase terletak di sisi selatan, timur, dan barat. Untuk tanggapannya, yaitu yang pertama, bangunan ditempatkan di tanah yang tinggi untuk menghindari masalah drainase. Yang kedua, lindungi bangunan dari pengaliran air jika rendah pada tapak. Yang ketiga, membuat saluran drainase di dalam pekarangan untuk menghindari genangan dalam tapak. Selanjutnya, analisa pepohonan atau vegetasi. Ya, seperti yang dilihat pada gambar, terdapat beberapa pepohonan dan pohon pisang juga. Untuk tanggapannya, yaitu yang pertama, jalan yang dideriti pohon menciptakan tekanan pemandangan ke dalam tapak. Yang kedua, bangunan membelakangi pepohonan untuk melindungi dari sinar matahari timur. Yang ketiga, batasi daerah pepohonan sebagai halaman bermain atau sebagai perluasan untuk menghindari kebutuhan untuk memindahkan pohon. Selanjutnya, analisa keistimewaan buatan. Jadi, keistimewaan buatan pada tapak ini yaitu adanya tiang listrik, seperti dilihat pada gambar. Untuk tanggapannya, yang pertama, mempertimbangkan trotoar di sekeliling tapak. Yang kedua, membuat tempat-tempat untuk memandang daerah bermain. Selanjutnya, analisa pemandangan dari tapak. Pemandangan dari tapak yaitu di sisi utara terdapat pepohonan, di sisi timur terdapat pepohonan dan rumah, di sisi barat terdapat jalan, rumah, dan warung, di sisi selatan terdapat jalan dan perumahan. Untuk tanggapannya yaitu pertama, halangi pandangan ke arah pohon karena banyak semak-semak. Kedua, buka pandangan ke arah rumah karena rumah yang satu. Tiga, pemandangan tersaring ke arah perumahan. Keempat, jika bangunan harus terbuka, maka ciptakan pemandangan yang terlindung. Selanjutnya, pemandangan dari luar tapak. Pemandangan dari luar tapak dari jalan dan rumah, dari jalan dan perumahan, serta dari jalan dan perumahan. Untuk tanggapannya yaitu yang pertama,
membuat bukaan agar orang dapat melihat keestetikan bangunan. 3. Membuat taman agar estetik. Yang keempat, membuat sesuatu yang dapat menarik perhatian. Selanjutnya masuk ke konsep. Yang pertama, konsep zoning. Zoning adalah peta atau pemaparan ringkasan dari seluruh hasil proses analisis yang memberikan masukan pada konsep desain. Zoning biasanya diperlihatkan dalam bentuk denah atau pengeplotan atau denah pengeplotan dalam tapak. Meskipun pada kasus tertentu, kasus tapak dengan bangunan berlantai sedang dan banyak perlu memperhatikan potongan atau pengeplotan. Selanjutnya, pembagian zoning. Pembagian zoning bertujuan untuk menetapkan area-area, yaitu area publik, semi-publik, dan privat. Area publik atau tempat semua orang boleh masuk. Semi-publik, tidak semua orang boleh masuk, sedangkan area privat adalah kawasan pribadi, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Maka, area yang paling dekat dan pintu masuk adalah area publik, dan semakin jauh adalah area semi-publik, kemudian privat. Aplikasi zoning pada tapak dapat dilihat seperti gambar. Selanjutnya, konsep parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh penumpangnya atau pengemudi. Standar dan aturan ruang parkir, yaitu yang pertama parallel parking seperti yang dilihat di gambar, yang kedua 45 derajat parking one way, yang ketiga 90 derajat parkir one way, yang keempat 45 derajat parkir two way, yang kelima 90 derajat parkir two way seperti yang dilihat di gambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu desain area parkir yaitu yang pertama, waktu pemakaian lokasi parkir, yang kedua, kapasitas atau daya tampung, tiga, standar keamanan lokasi, yang keempat, keberadaan penerangan, yang kelima, bentuk area parkir, yang keenam, konstruksi parkir, yang ketujuh, fasilitas pelengkap parkir, dan yang terakhir, biaya parkir. Adapun pengaplikasian konsep pada tapak seperti yang dilihat pada gambar. Selanjutnya, konsep ruang luar. Konsep perancangan ruang terbuka. Ruang terbuka dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. Contoh ruang terbuka aktif adalah lapangan olahraga, ruang tunggu, dan lain-lain. Sedangkan contoh ruang terbuka pasif yaitu taman, penghijauan, dan lain-lain. Konsep elemen-elemen ruang luar yaitu konsep perancangan elemen-elemen tapak di sekitar masa bangunan yang mendukung seperti lampu, rambu-rambu, tanaman, dan lain-lain. Adapun aplikasi terhadap tapak yaitu dapat dilihat di gambar. Selanjutnya, konsep peletakan masa bangunan. Jenis-jenis organisasi ruang dalam bangunan, yaitu yang pertama, organisasi terpusat. Organisasi terpusat merupakan suatu ruang sentral dan dominan yang dikelilingi oleh sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan. Selanjutnya, organisasi linear. Sebuah sekuen linear ruang-ruang yang berulang. Selanjutnya, organisasi radial. Sebuah ruang terpusat yang menjadi sentral organisasi-organisasi linear yang menunjang dengan cara radial. Selanjutnya, organisasi terklaster. Ruang-ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan atau pembagian suatu tanda, pengenal atau hubungan visual bersama. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, peletakan masa bangunan terhadap kontur. Bentuk bangunan disesuaikan dengan bentuk lahannya. Hal ini sangat dimungkinkan dengan tipe bangunan yang akan dibangun dan orientasi terhadap iklim setempat. Tapak bangunan pada kontur tanah yaitu sebagai berikut. Tapak bangunan pada tanah yang datar dan tapak bangunan di lereng gunung. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.